Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita bersama-sama semuanya bisa berkumpul di aula SMK Subhanullah, khususnya di aula Wardi Putri SMK Subhanullah, dalam acara Student Motivation Training. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tim pembicara atau tim motivator dari STKP Jakarta. Ada 3 orang yang hadir hari ini. Yang pertama beliau Bapak Erik Hadi Saputra, beri pos buat beliau. Bapak Erik Hadi Saputra ini adalah ketua kepala bagian Humas STKP Jakarta. Beliau juga aktif dalam bidang kemahasiswaan, membimbing asisten, forum asisten, kemudian aktif ke luar kota kesana kesini dalam mengikat MOU dengan relasi-relasi STKP Jakarta, kemudian juga aktif dalam kegiatan di luar Amikom seperti mengisi acara di RBTV, talk show gitu ya Pak. Ada juga yang motivasi di sana. Kemudian ada juga mengisi siaran di Sido Radio, kemudian beberapa radio-radio lokal di Yogyakarta. Setiap malam itu sudah sepertinya ada jadwal setiap minggunya, padat sekali beliau. Kemudian yang paling sering dikerjakan oleh beliau adalah memotivasi banyak orang. Jadi alhamdulillah hari ini SMK Subhanullah, khususnya adik-adik atau teman-teman dalam putra dan putri yang besok mau ujian ini, alhamdulillah yang luar biasa bisa dimotivasi oleh orang yang sangat luar biasa. Beri aplaus sekali. Timnya ada 2 orang, yang pertama Mas Novan dan Mas Wahyu. Mas Wahyu dan Mas Novan ini adalah mahasiswa aktif sampai saat ini di STKP Jakarta. Kemudian mungkin sudah ada yang mau lulus, seperti Mas Wahyu sudah di tahap akhir kuliahnya. Kemudian tanpa berpanjang lebar, saya persilakan untuk yang pertama, saya mau sampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ibu Wakaf dulu yang mewakili SMK Subhanullah, karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir. Tadi sudah pamit mau ke luar kota katanya. Kemudian nanti setelah sambutan dari Ibu Eko, nanti bisa dilanjutkan langsung oleh Pak Erik untuk sesi motivasinya. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada penelusuran minat dari siswi SMK Subhanullah untuk mendaftar di STKP Jakarta mungkin yang berminat. Tanpa berpanjang lebar, kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua kami persilakan Ibu Eko untuk memberi satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erik beserta kawan-kawan dan teman-temannya dari Amikom, Pak Dito. Di sini saya mewakili dari sekolah mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada Bapak Erik dan teman-teman. Hari ini rencananya Pak Erik sebenarnya hanya untuk melihat kesiapan lab untuk ujian kompetensi kejuruan kalian. Nah, karena Pak Erik ini juga sebagai motivator, maka sekali menempuh dayung 2-3 pulau terlampaui, sehingga Pak Erik juga diminta
itu yang akan dilakukan di sekolah, dan tentunya ujian berikutnya ketika kalian nanti sudah ada di luar sekolah ini. Nah, semoga nanti motivasi yang diberikan oleh Bapak Erik ini memberikan semangat baru untuk kalian semua, sehingga kalian mempunyai pandangan yang baru untuk memulai hidup kalian yang baru juga. Sehingga dari sesuatu yang kemarin boleh lihat yang begitu-begitu saja, mudah-mudahan setelah acara ini ada perubahan yang signifikan. Mungkin itu saja yang Bu Eko sampaikan. Nanti semakin lama akan semakin mengulur-ulur waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Wakakurikulum SMK Surawato, Bu Eko. Untuk acara ini, acara yang ketiga, kami persilakan kepada Bapak Erik Hadi Saputra untuk memulai sesi utamanya. Silakan, atau mulai dari kelas. Beri aplaus untuk Mas Novan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara putra dan putri masih berbeda semangatnya. Saya harapkan yang menjawab salam saya di pagi hari ini dengan semangat, dengan senyuman dan juga dengan ikhlas. Semoga sampai waktu laksana Bapak Ibu kita yang di rumah bisa terdengar semuanya. Dan kita berdoa bersama yang jawab salam saya dengan semangat dan juga dengan senyuman yang indah hari ini. Semoga besok ujian nasional bisa lulus. Lulus. Kemudian bisa bekerja ataupun kuliah di tempat-tempat yang memang sesuai dengan keinginan kita. Yang belum punya jodoh semoga disegerakan. Yang punya hutang semoga terlunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Novan. Teman-teman bisa panggil Novan, tapi kalau di ruangan ini teman-teman bisa panggil Irfan Bahdim gitu aja ya. Ada yang salah? Oke, saya ikhlas saja, tapi kalau yang putra-putra. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke sesi motivasi. Saya mau tanya terlebih dahulu, di antara teman-teman semuanya di SMK Surawato ada semangat atau yel-yel barangkali? Apa semangat gitu ya? Allah Akbar gitu atau gimana nih? Oke, ini. Ketika saya bilang SMK bisa gitu ya? Oke? Ketika saya bilang SMK bisa, kemudian perhatikan. Ketika saya bilang SMK, teman-teman angkat tangan teman-teman dengan keras, bisa. Oh, teman-teman pasti bisa. Lulus dan juga yang bermanfaat dan juga orang hebat. Dan kemudian ketika saya bilang SMK Subhanallah, wow, we excellent. Oke? Jadi korban-korban gini-gini semua ya. Bapak tangan-tangannya boleh gini-gini juga nggak apa-apa ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? SMK bisa. Yang belakang belum mandi nggak apa-apa, gini-gini aja kan? SMK bisa. SMK sudah.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Yang saya muliakan Bu Eko, Pak Kasek Bidang Kurikulum, Pak Riko, Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan, dan teman-teman sekalian yang luar biasa. Siapa yang ingin sukses, angkat tangan. Ya, angkat tangannya, cepat responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin, insya Allah orang ini akan sukses. Karena yang sukses itu syaratnya bukan saja pintar, kaya, pas-pasan, gak punya uang, enggak. Islam, alhamdulillah. Bahkan Kristen, Katolik, Buddha, Vira tidak punya agama sekalipun di dunia ini, insya Allah sukses. Karena syarat sukses adalah satu, bersungguh-sungguh menjaga. Yang namanya cepat responnya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini akan sukses. Yang namanya begini, ini 50-50. Bisa sukses, bisa tidak, tergantung nasibnya saja dan siapa orang yang di sampingnya. Yang tidak angkat tangan, siluman, ada tidak mengaku. Saya kasih satu kesempatan lagi teman-teman sekalian. Siapa yang ingin sukses dalam hidup? Siapa yang ingin sukses dalam hidup, karir, agama, cintanya, angkat tangan. Jadikan orang ini sukses. Ya, apa namanya begini sambil cengengesan, itu gejala-gejala stres ya. Tepuk tangan dulu lagi. Luar biasa. Baru kali ini saya lihat siswa SMK pakai peci, pakai jilbab, suaranya mengalahkan yang nyanyi band ya. Luar biasa suaranya. Teman-teman sekalian, nama saya biasa dipanggil Erik, saya berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Jadi kalau orang bertanya, Pak Batak, apa sukunya? Kalau dari keluarga ayah saya, Pak Desen pernah bercerita bahwa kakek buyut saya itu dari Banyumas Cakep, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Kapal, nyamnya apa? Nenek saya dari Tulung Agung, Jawa Timur ya. Dari keluarga ibu saya, kakek saya dari Tapanuli Selatan, marganya Nasution, Batak, nenek saya dari Padang, marganya Tanjung. Jadi suku saya sendiri sudah ada jelas. Nama bilang apa? Jawa? Ada. Jawa Timur? Ada. Batak? Ada. Padang? Ada. Istri saya, ayahnya Sumbawa Besar, ibunya Madura. Jadi anak kami itu anak Indonesia. Ya, gitu lah. Baik, mau cerita. Ada seorang tukang cukur. Dia sedang mencukur rambut seorang pengusaha. Katakan saja nama pengusaha itu adalah Bapak namanya siapa? Saya itu memilih orang yang sesuai dengan umurnya, gitu ya. Panggilannya Mas Arif. Arif, mohon maaf nih, tenang dulu. Arif sudah punya calon. Alhamdulillah belum, sudah saya duga, tapi tidak apa-apa.
Pak Arif. Amin. Lalu si tukang cukur itu ngomong gini, Bapak, Anda tahu tidak? Ya jelas saya nggak tahu lah. Yang paling bodoh di kampung ini itu adalah seorang anak kecil yang di belakang pendek, gemuk, hitam, namanya Bejo. kenapa bilang dia paling bego? Kalau nggak percaya, saya tunjukin. Bejo, sebentar. Panggil sama si tukang. Bejonya datang. Apa Pak Dik? Si tukang cukur merogoh saku. Lalu diambil uang logam. Yang di sebelah kanan itu 500 rupiah, yang di sebelah kiri itu 1000 rupiah. Lalu dibilang sama tukang cukur, Bejo, pilih mana? Akhirnya teman-teman, Bejo mengambil yang di sebelah kanan 500 rupiah, lalu mengatakan kepada tukang cukur, matur nuwun le, kemudian dia pergi. Lalu si tukang cukur dengan bangga bilang sama Pak Arif, Bapak, lihat, bego kan? Semua anak kecil yang saya tes Pak, pasti mengambil 1000 rupiah. Hanya Bejo satu-satunya dan sudah tidak terhitung berapa kali saya tes, selalu mengambil 500. Dalam perjalanan, si tukang cukur ini, si pengusaha ini penasaran, apa yang membuat Bejo selalu mengambil 500? Dia jalan, ketemu Bejo lagi main bola di lapangan, dia panggil, Bejo sebentar. Apa Pak? Sebentar. Bapak mau tanya. Iya Pak, kamu tadi ditawarin uang 500 dengan 1000 oleh tukang cukur. Kenapa ngambil yang 500? Bukannya 1000 lebih banyak? Bejonya diam aja. Kenapa? Ayo nggak apa-apa, bilang aja. Gak enak Pak. Gak apa-apa, bilang aja. Kenapa? Bukannya 1000 lebih banyak? Apa kata Bejo? Pak, kalau saya mengambil 1000 rupiah, permainannya selesai. Oke, butuh waktu. Butuh waktu nih Pak. Arif mau? Si Bejo itu ingin permainan tawar-menawar 500 dengan 1000 rupiah itu tetap berlangsung. Ya, karena setiap si tukang cukur itu kedatangan tamu yang lagi mau potong, pasti si Bejo lagi main-main di etalase-nya, lagi di depan tokonya, kemudian Bejo dipanggil, Bejo pilih mana 500 atau 1000, dan Bejo selalu mengambil 500 rupiah. Kalau Bejo mengambil 1000 rupiah, berarti permainannya selesai. Terbukti kalau Bejonya pintar ya. Karena setiap anak kecil yang dites itu pasti ngambil 1000. Hanya satu anak yang selalu ngambil 500, dan si tukang cukur merasa bahwa Bejo ini paling bodoh. Karena setiap ditawarin selalu ngambil 500. Teman-teman, yang bego siapa? Gitu ya. Kadang-kadang begini, kita itu dalam kehidupan ada yang merasa dirinya paling pintar. Karena merasa paling pintar, seolah-olah menganggap orang lain bodoh. Tapi bodohnya orang itu sebenarnya adalah kreativitas yang mengerjai orang yang pintar itu. Jadi contoh nih, contoh. Arif punya teman yang kalau diajak ngomong tuh selalu debat. Kalau debat pusing, gak pernah selesai-selesai. Lalu Anda karena paham bahwa orang yang Anda ajak ngomong ini gak paham, maka Anda mengalah. Ya sudahlah, kalah aja dia. Nah, si orang ini merasa bahwa karena dia menang ngomong itu, dia merasa menang. Anda diam itu berarti Anda kalah. Padahal sebenarnya Anda diam itu karena kalau Anda terusin ngomong dengan dia, percuma, dia juga gak paham. Akhirnya Anda berusaha memahamkan diri Anda bahwa orang yang Anda ajak ngomong ini gak paham-paham gitu ya. Kalau dia gak paham-paham, ya sudah, gak usah diteruskan pembicaraan. Saya ngomong dengan seseorang, dia gak paham. Saya bilang, oh ya, saya gak paham. Dia menganggap saya gak bisa. Padahal saya ngomong gini karena percuma. Mau dipaksain kayak apapun, ya begitu itu kemampuannya. Cuma ada orang yang bangga, merasa dirinya lebih hebat. Tetapi adik-adik harus ingat begini. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang memang orang itu begitu. Ada seorang bapak ya, ingin mengajarkan anaknya berwirausaha. Karena mereka bapak ini berdagang di Arab sana itu menggunakan keledai dan di sana banyak padang pasir. Lalu dibawalah semua barang dagangannya di atas keledai itu, dan dia ingin mengajari anaknya yang kecil, yang paling kecil itu yang kelas SMP lah gitu, diajak untuk ikut berdagang. Karena si bapak merasa bahwa anaknya ini baru pertama kali ikut berdagang, kemudian
desa yang pertama. Apa yang terjadi? Ada orang melihat dan komentar. Tuh, ya. Dasar anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sudah tahu orang tuanya begitu jalan, malah dia enak-enakan di atas keledai. Kenapa nggak orang tuanya yang dinaikin, dia yang jalan? Dia kan masih muda, fisiknya masih bagus. Dasar anak yang tidak berbakti sama orang tua. Anaknya kan, dia malu, lalu dia bilang sama ayahnya, ayah saja yang naik, saya yang jalan. Oh sudah, ayahnya naik di atas keledai, anaknya jalan kaki. Masuk desa yang kedua, ada yang lihat lalu ngomong gini, tuh lihat tuh, ayah yang tidak punya rasa kasihan sama seorang anak. Dia enak-enakan di atas keledai, malah anaknya suruh jalan. Dasar orang tua taunya cuma melahirkan saja. Kenapa nggak anaknya dinaikin juga di atas keledai? Bukannya itu cukup? Bapaknya dengan anaknya dengan, lalu si bapak bilang, anakku naiklah di atas keledai, ini masih cukup. Naiklah anaknya. Si bapak di atas keledai beserta barang bawaannya. Kan kamu desa yang ketiga, ada yang lihat lalu ngomong gini, dasar manusia tidak punya rasa kebinatang. Sudah jelas keledai kecil seperti itu masih juga dinaikin dua orang, ditambah barang bawaan. Coba kalau mereka yang begitu pasti sakit kita tolong. Dasar manusia tidak punya rasa belas kasihan. Dua-duanya dengar. Aduh gak enak. Akhirnya apa? Turun dua-duanya, bapak dan anak jalan kaki, di sampingnya keledai ada barang bawaan. Masuk desa yang keempat, ada yang lihat lalu ketawa. Bego. Ini dasar manusia bodoh. Udah jelas-jelas ada keledai malah dibiarin nganggur. Mereka mau capek-capek jalan kaki. Ya kenapa nggak sekalian keledainya digendong aja gitu? Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata apapun yang adik-adik lakukan, sudah berusaha organisasi, belajar luar biasa, mengaji, kemudian berusaha maksimal. Ada sebagian orang itu yang tugasnya memang komentar. Ya, jadi Anda bagus belajarnya. Soalnya gue, kayak udah lagi ya. Emang lulus pada kajian biasa-biasa, tampang ya gak jual. Ya kan? Tiba-tiba nggak belajar, komentar lagi udah tahu hujan nggak belajar. Emang bisa kok? Garis ini aja udah belajar mati-matian sampai pingsan-pingsan aja. Malah jangan sampai tidak salah. Dekat sama Pak Riko masalah. Wah, tamu-tamu dekat dengan Pak Riko di CPHB. Oh ya, komentar jauh dari guru kok. Gimana mau sukses dengan guru aja nggak pernah komunikasi? Salah semua kan? Salah. Maka teman-teman sekalian dalam hidup ini memang apa kata bapaknya? Anakku, telinga ini tugasnya mendengar. Hati ini tugasnya merasakan. Tapi otak ini harus menentukan mana yang harus dilakukan. Akhirnya si ayah mengangkat anaknya dan diletakkan di atas keledai. Kita jalan. Apapun komentar, biarkan. Masuk kanan, keluarkan kiri. Kalau boleh, biar kanan mutar-mutar, nggak masuk-masuk. Ya, atau kiri mutar-mutar. Supaya apa? Supaya kita ujiannya tidak perlu mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar. Tidak perlu menyimpan, apalagi di dalam sumsum tulang yang paling dalam. Orang-orang yang tidak seperti itu. Kenapa? Kalau cuma didengar sampah percuma. Penuh otaknya, penuh perasaannya, gara-gara yang dimasukkan sampah. Coba, kalau Anda ketemu dengan seseorang, tiba-tiba Anda dikomentari. Udah dikomentari, pulang ke asrama Anda makan gas merah. Mandinya nggak bersih, ngajinya nggak khusyuk, mau ngapa-ngapain balas, padahal yang komentar lagi asik-asik jalan-jalan, di rumahnya lagi nonton sinetron Putri yang Didukan. Enak, Anugerah, Pembilang Cinta Kamila, Safa dan Marwah, Cinta dan Kasih, Assalamualaikum Cinta, Pesantren Rock and Roll, Separuh Aku, Tukang Bubur Naik Haji. Ya, sementara Anda di rumah gemeteran, jangan mikirin kata-katanya. Yang capek siapa? Maka kalau ada adik-adik orang komentar, dilihat komentarnya bermanfaat
hal yang seperti itu. Fokus pada keinginan pribadi kita. Kenapa? Karena salah satu ciri orang yang sukses adalah bersungguh-sungguh. Manjat dan yang ingin sukses, aman. Ya Allah, kami ingin sukses. Amin. Tolong kabulkan. Tepuk tangan dulu dong. Ini sedikit profilnya Pak Eri. Jadi boleh dengan kisah-kisah inspirasi seperti ini setiap hari jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam di Pro 1 RRI 91,1 dalam acara inspirasi hari ini. Live itu setiap Rabu sore jam 4 sampai jam 5 acaranya Pelangi Inspirasi. Setiap Senin seperti ini jam 8 malam sampai jam 9 malam di Singo Trijaya FM boleh live Singo Trijaya Jogja.com itu radio jaringan RCTI. Setiap bulan nanti di bulan Februari dengan konsep inspirasi sahabat di radio NQ 92,3 FM. Setiap bulan nulis di koran di majalah Kampus Next, di koran seputar Indonesia, insya Allah setiap 2 minggu sekali tulis. Banyak pendengar RRI itu sudah menganggap saya berusia 70 tahun. Karena dia lihat suaranya. Tapi yang jelas bagaimana bukan masalah tua atau mudanya, bagaimana bisa memberi inspirasinya. Justru sekarang harus semangat jadi orang muda. Kenapa? Orang muda itu teman-teman punya 2 kelebihan yang di orang tua itu tidak ada, bahkan sedikit. Apa kelebihan anak muda seperti kita? 1, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. Jadi kalau sudah cemen, lebay, alay, cacat, itu bukan anak muda. Kita lihat badannya tinggi kayak Arif Put, tatoan hitam, ketemu orang, hei apa kabar? Itu bukan anak muda. Ya, harusnya anak muda itu ketemu dengan orang, bagus deh, kamu hebat. Apa komentar anak muda? Terima kasih. Gitu. Ah bapak. Bagus, terima kasih Pak. Salah, minta maaf. Anak tua. Orang tua itu punya 2 kelebihan dibanding anak muda. 1, orang tua itu punya wisdom. Wisdom itu bijaksana. Adik-adik kalau lagi galau cari siapa? Orang tua atau orang yang kelihatan tua? Arif, enggak kayak gitu kan? Caranya yang agak tua kan pasti kan? Mariko, itulah kira-kira. Ya standar kita Arif lah kayak gitu. Usia muda tapi wajah 40 tahun. Kata-katanya menginspirasi. Yang kedua, orang tua itu punya pengalaman. Anda kalau lagi cerita sama ayah, ceritanya gimana? Mohon maaf ya, bukan menyombong. Kira-kira pakai mic dengan tidak pakai mic enak banget. Nggak pakai tapi capek. Ingat-ingat aja, nggak boleh sombong nanti. Pak, serak suara. Kayak gini. Kalau di rumah, Bapak kalau lagi marahin Anda atau nasihatin Anda, gimana komentarnya? Namanya siapa? Erwin. Bapak dulu waktu sosial, ibu dulu, kakak dulu, kakak dulu. Kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena orang tua itu salah satu kelebihannya adalah pengalamannya. Ada seorang anak kehidupan metropolitan di kota. Ibunya masih tahu nggak dengerin. Ibu dia mainnya asal kalau di kota kan enak. Mereka pergi. Ibunya bilang, Dek, waktu ibu sosial kamu nggak ada tuh yang namanya jalan-jalan fun seperti itu. Yang namanya orang habis sekolah itu ya belajar. Nanti kalau mau weekend ya tinggal hari Sabtu Minggu aja. Ini pergi lagi. Pak mau belajar, Dek, waktu ibu sosial kamu mau minta apa aja, ibunya selalu ngomong, waktu ibu dulu. Lama-lama anaknya jengkel, lalu ngomong gini, itulah salahnya kalau ibu lahirnya di zaman dulu ya. Ini zaman sekarang udah berbeda. Jadi kalau orang muda punya 2 kelebihan yaitu
Ini pengalaman organisasi. Orang tua. Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya kalau saya bilang SMK Subhanul Waton, bisa? Saya tambahin ya. Harusnya kalau SMK Subhanul Waton apa? Sudah punya sendiri belum? Kalau SMK? Bisa. Tes, tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan, jangan ada teman Anda pingsan nanti ya. 1, 2, 3. SMK? Bisa. Yang kedua. Apa kabar? Yang ketiga, kalau saya bilang SMK Subhanul Waton, maka jawabnya dia silat tangannya di kepala, tangannya. Begini, maksudnya, tarik nafas. 1, 2, 3. SMK Subhanul Waton. Tangannya mana? Tangannya gerak, ngomong. Jangan BX silat. Bahasa Inggris saya kurang bagus Pak. Gak apa-apa. BX silat aja gak masalah ya. Tes yang kedua. 1, 2, 3. SMK Subhanul Waton. Bagus. Coba lanjutkan. Yang satu ini. Teman-teman sekalian, kenapa banyak orang profesional itu katanya si Valentino Ricci itu sulit kayaknya kalau kita bekerja dengan orang lain? Tahu? Yang meneliti ini, Valentino Ricci ini adalah pakar personalia. Dia banyak memberikan training di mana-mana dan dia bilang sulit sekali bagi orang pekerjaan itu kaya. Kecuali satu, menikah dengan orang kaya. Langsung kaya? Iya. Jadi Arif, sarannya Pak Eri, kalau mau kaya, carilah wanita solehah, anak tunggal, dan kedua orang tuanya mau menikah. Langsung kaya. Memang ada. Pertanyaannya ada nggak Eri? Nah ini yang jadi masalah, gitu deh. Ada apa? Yang kedua, lanjutkan. Dapat warisan kaya. Si Michael Jackson waktu meninggal, ternyata warisannya itu jatuhnya sama temannya. Karena hukumnya beda. Kalau di sana kan hukumnya liberal, kapitalis, mau uang ke siapa aja terserah. Kalau kita Islam sudah ada aturan. Kalau di sana begitu dia meninggal, uangnya dapat sama temannya, namanya divorce. Padahal istrinya, orang tuanya menginginkan, nggak dapat. Pengadilan memutuskan ke temannya. Coba dapat warisan, tiba-tiba ada orang yang bersedekah kepada Anda, tiba-tiba warisan ini aku berikan kepada anakku Arif, tambahannya Rahman. Oh bukan saya berarti ya. Yang ketiga, menang dia. Kaya kan? Coba kalau ada orang yang di acara Tobian BCA atau Fiesta Mandiri ada di sini kan yang pokok acara begini. Bapak selamat, ya senang sekali Bapak dapat satu hadiah utama Mercedes DMI. Selamat Pak. Apa kata yang menang? Makasih. Bapak senang ada mobil? Ya senang. Bapak mobil ada di rumah apa aja? Ada Jaguar, Pajero Sport, BMW. Ternyata apa? Yang ternyata dapat hadiah utama juga orang yang kaya. Karena tak mungkin kita yang depositonya cuma 1 juta, 5 juta akan dapat hadiah utama. Gak bisa. Kita itu kalau misalnya mau nabung di bank, tabungannya cuma 1 juta, ngantri. Tapi kalau tabungannya 1 miliar, gak perlu ke bank, telepon orang bank, ambil uangnya. Om saya kebetulan kerja di bank. Dia cerita gini, orang kaya itu makin kaya. Kenapa? Begitu punya tabungan 1 miliar di bank, Anda tahu? Bank mengusahakan dengan sedemikian rupa supaya uang Anda tidak ditarik. Ya nggak? Yang kasih kartu kredit atau kartu apa? Anda tahu dengan kartu itu kalau beli tiket pesawat, beli 1 gratis 1. Makan dikasih benefit pakai eksekutif uang. Ulang tahun dikirimin parcel. Selamat ulang tahun ibu beserta keluarga, suami, anak. Kenapa? Supaya Anda nggak narik uangnya dari bank. Ya, kaya makin kaya. Yang keempat, bekerja sampingan selain jadi guru, punya rumah pemancingan. Selain bekerja sebagai administrator jaringan, punya butik, jualan pulsa,
Saya kalau ke kantor itu istri saya kan jualannya bros, jilbab, lalu headband dipakai tali headband macam. Kalau kan bawa ke kantor, saya bawa aja, nggak mau ngapain? Kalau punya mental harus berani. Kenapa ini sekalian? Dalam hidup ini ternyata banyak rezeki itu. 9 dari 10 rezeki itu ditentukan dari perniagaan. Satunya dari bekerja. Bakat lulus bagus bisa bekerja, tapi kalau punya semangat wirausaha, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, paling tidak punya semangat wirausaha dari dirinya. Apa bedanya orang yang punya semangat wirausaha dengan tidak? Kalau nggak punya semangat wirausaha itu gini, kalau perusahaannya bermasalah, makanya dia bikin adalah dirinya. Lalu satu biaya, nasibku biaya, angsuranku gimana? Lalu nanti aku makan apa? Itu orang nggak punya spirit. Tapi kalau orang punya jiwa wirausaha paling tidak spiritnya, oke, kita bermasalah. Lalu solusinya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Gak masalah, aku masih bisa di tempat yang lain. Inilah namanya spirit wirausaha. Jadi punya spirit solusi dari hidup kita. Kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa A, lakukan yang B. Kalau nggak bisa B, lakukan yang C. Tapi teman-teman sekalian, banyak orang yang sangat terpaku pada rencana A, sehingga melupakan rencana yang lain. Orang menganggap bahwa dia adalah segala-galanya. Diputus jalinan cinta asmaranya, langsung stres. Ditolak, gak bisa bekerja, langsung galau. Anak selesai. Padahal Anda tahu Tuhan menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 25 alfabet lainnya selain huruf A. Ada B, C, D sampai Z, tapi orang selalu terfokus pada A. Jadi kalau A nggak bisa, masih ada B, B nggak bisa, masih ada C. Mungkin juga nanti ketemunya R atau bahkan Z. Coba. Kalau orang tahu bahwa dalam hidup ini, contoh begini, kenapa kita jadi kecewa? Karena kita tahu bahwa kita tidak dapat, gitu kan? Arif ditakdirkan misalnya, Arif kamu akan sukses kalau sudah melewati 10 kali kegagalan. Kira-kira kalau gagal dia senang atau sedih? Senang. Coba. Aku sukses kalau sudah melewati 10 kali kegagalan. Arif mendatangi seseorang. Ini, aku suka padamu. Arif, kau gak ngajak ya? Aku tidak suka padamu. Apa kata Arif? Barakah enggak? Erni, makasih. Kau marah? Iya. Karena ketika dia ditolak, berarti tinggal 9 lagi kan gitu kan? Kalau tinggal 9 lagi, berarti mendekatkan dia kepada kesuksesan. Ya datangin lagi ke toko komputer, Pak. Mohon maaf Pak, saya mau magang di sini boleh? Mohon maaf saya sudah habis tempat. Makasih ya Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa senang? Karena tinggal 8. Ya datang lagi. Ring, malam kita berbisnis. Ini soalnya ada bisnis bagus nih. Sorry, aku udah punya paten. Kamu nggak bisa. Oke, dari sukses selalu ya. Alhamdulillah, terima kasih banget ya. Kenapa? Gagal 3 kali kemana-mana. Menyatakan rasa cintanya ketolak semuanya. Dia semakin bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kegagalannya semakin mendekatkan dia kepada kesuksesan. 9 kali gagal, malam dia tertidur dan terdengar suara gaib mengatakan, Arif, setelah dievaluasi ternyata 10 kali kurang. Ditambah 10 kali lagi, langsung stres. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Dan yang terakhir korupsi, langsung kaya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa kita gagal, mana tahu Pak Dede besok gagal akan sukses. Coba, Pak Erik cerita sedikit. Karena kita harus melangkahi slide-nya. Saya waktu SMA itu hidupnya enak sekali. Kenapa saya bilang enak? Karena saya sekolah di satu sekolah negeri dan punya yayasan besar. Luasnya itu cuma 18 hektar. Nama sekolah saya ada di majalah Kampus Max edisi Januari ini. SMA Negeri 1 plus Matauli. Matauli itu adalah Maju Tapian Nauli, yayasan yang dimiliki oleh Pak Akbar Tanjung dan Pak Faisal Tanjung. Ya. Itu adalah yayasannya orang-orang hebat dari Tapanuli Tengah yang ada di Jakarta dan orang-orang terkenal. Mereka punya yayasan, lalu pengelolanya dikasih ke negeri.
Ini Pak Faisal Tanjung yang Panglima ABRI, yang Panglima TNI Tengah. Dan sebelah kanannya Profesor Wardiman Joyonegoro, itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Yang samping kirinya Pak Albert Tanjung, Menteri Pemuda Olahraga. Yang sebelah kanannya Pak Sri Matoyo. Beliau sebelum kepala sekolah di sini, wakil kepala sekolah di SMA Taruna Nusantara. Oke. Yang sebelah kiri namanya Pak Zahlon Zaglun. Beliau adalah salah satu pengurus Yayasan Darmais, punyanya Presiden Soeharto. Jadi ada yang tahu sekolahnya luar biasa. Saya ini dari, mohon maaf ya, ini posisi mau ke ruang guru, ini mau ruang guru. Nah ini pelikan, Nah ini lapangan upacara ini. Nah ini samping kirinya selalu ini kalau mau baris. Itu jalan, itu masih jalan di dalam sekolah. Ya, lain sambil. Yang hari begini, apel pagi apel, tadinya fotokopi Taruna Nusantara. Bahkan kalau gedungnya lebih besar ini. Morona. Aneh ya, kalau setelah tinggal cemplung aja kan. Lanjut. Ini mohon maaf, guru-gurunya dari alumni IKIP Jogja, UNY, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Surabaya. Orang pintar-pintar, tapi karena jenderal bilang kasih logam, berangkat ke Surabaya. Ini asal Pak Aden. Lanjutkan. Ini salah satu guru dari alumni IKIP Jogja, UNY, ngambil. Ini ruang kelas. Ini lihat bahasa. Wah, kalau mau karate, drumel, basket. Dan Pak Aden 3 kali diminta kepala sekolahnya ngisi di ruang auditorium. Jauh-jauh ngasih motivasi seperti ini sampai ke sana. Tanggal 20 besok ke SMK Yabis Timika Papua diundang ngasih pelatihan. Bukan hanya untuk siswa, untuk guru, yayasannya. Mau main bola, punya lapangan sepak bola sendiri. Kurang. Saya waktu SMA, ketua OSIS, komandan upacara, ngapa-ngapain enak, nyuruh orang baris berbaris salah, gak takut karena gak pernah dihukum. Karena apa? Komandan itu ada 2 pasal berlaku. 1, komandan tidak pernah salah. Yang kedua, kalau komandan salah, kembali ke pasal 1, komandan tidak pernah salah. Ya. Saya bilang, begitu guru datang, ini di ruangan ini ada upacara. Ayah yang besar pakainya ada upacara. Begitu masuk gitu, orang dulu baru diri di sini. Ini ketua kelasnya udah siap. Perhatian, siap, duduk, maju ke depan. Lapor. Kelas TKJ 1, kelas IPA 1 siap mengikuti pelajaran hari ini. Laporan selesai. Lanjutkan belajar, balik. Duduk, selamat pagi, Pak. 1 bulan guru-guru Taruna Nusantara datang ke sana jauh-jauh untuk memberikan semangat dan tiap hari ujian. Itu yang baik rasanya. Oh, saja begitu. Kurang apa nih? Salah, orang suruh push up. Begitu saya bilang, siap, gerak. Balik kanan, gerak. Ada balik kiri. Push up 20 push up. Kalau saya salah, harusnya balik kanan. Saya bilang, balik kiri. Saya salah. Gak dihukum. Tak boleh. Kemana gak boleh dihukum. Udah, yang balik salah. Balik kanan. Balik kanan. Enak kan begitu ya? Asik pentingnya. Mau suruh lari, jauh. Pegang tangannya, pegang pundaknya, pegang pijit, angkat kakinya, angkat, loncat. Ini terus, ganti. Kita nggak sampai aja. Asik sekali jadi teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang saya punya pada saat itu? SPP nggak bayar, ya dibiayain. Juara kelas, gak ada mengaku, bahkan maaf ikut SMPTN itu dipanggil, dikasih duit. Dari Sondra, siap, pilih apa? IPA. Kasih, nih, beli formulir. Kasih. Kurang apa? Terima kasih, siap. Berapa? Bayar. Ujian. Gak lulus. 98% adanya lulus. Di ITB, UI, UGM, Berjibun, Universitas Sumatera Utara, ada orang yang Saurus, ya sana, Akademi Angkatan Udara, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Kepolisian, banyak teman-teman pinjam sana, 4 orang baru lulus, itu
bicara di mana-mana nggak lulus, semua orang bertanya kenapa nggak lulus. Ingat ya, nggak lulus itu nggak enak. Pertanyaan orang, kok bisa sih nggak lulus? Kita tapi kita kok bisa sih nggak lulus? Semua orang tanya. Orang tua tanya, kok tanya nggak lulus? Mohon maaf ya, bahkan orang tua dari teman-teman tanya, tukang beca aja yang nggak dikenal betanya, kok nggak bisa nggak lulus? Kenapa? Karena persepsinya kita orang pintar. Semuanya ada, coba ada yang bisa bayangin. Kan tua OSIS kemana-mana, juara kelas kemana-mana, nggak lulus, nggak bisa diterima seperti itu. Lama macam. Saya capek. Kenapa? Karena selalu bertanya kenapa nggak lulus, kenapa nggak lulus, kenapa nggak lulus. Akhirnya saya pergi ke Jogja. Itu ke Jogja. Tujuannya yang menghindar aja. Tak? Apa yang membuat saya bisa seperti itu? Dulu waktu SMA, saya sombong sekali. Kenapa sombong? Kalau saya sudah jalan aja nih, di bendel saya ini ada SMA Negeri 1 plus Matauli. Ada tahu SMA Taruna Nusantara kalau lagi pesiar gitu pakaiannya jalan itu ini nggak bisa begini, ini begini aja. Oh jalan ini nggak ada ini orang juga nggak bisa, ini nggak bisa. Sombongnya luar biasa. Ketemu orang apa? Enggak, asal ketemu siapa? Biasa. Biasa. Ini kadang-kadang ke bawah. Kayak saya datang ke Amikom dengan saat itu saya refleks gitu. Orang bilangnya ini kok sering ngomong, kenapa refleks? Sejak saya ngomong gini terus gitu ya. Jadi setiap ketemu orang saya begini refleks. Nah, kalau selalu begini. Kenapa? Karena biasa asal di sana Kak. Ya biasa gitu. Nah, ada yang nggak mau ikut-ikut. Padahal ini refleks karena tangannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, plak, kita di atas dia. Kita di atas saking sombongnya itu tadi. Ya, gimana nggak sombong? Semuanya ada, ya nggak? Mohon maaf ya, dulu punya calon, wah yang paling cantik tuh di sekolah. Yang paling hebat, yang paling cantik. Kenapa? Karena di sana nggak peduli punya uang apa enggak, yang penting pintarnya. Kalau you pintar, siapapun mau apa dapat, semua komunikasi dapat. Kalau butuh apa-apa gampang nih. Kalau buat acara, saya nggak perlu capek-capek. Misalnya, saya ditugasin, kita mau ada pekan olahraga dan kesenian. Siap, tinggal cari. Siapa yang anak Kapolres? Eka anak Kapolres. Kakak mau bicara. Siapa? Bisa nggak diomongin sama Bapak? Kakak mau main ke kantor, mau bicara lintas. Bilang, oke Kak, siap. Bilang, Pak ini kakak dari OSIS mau datang ke sekolah. Oke siap. Datang ke kantor. Masih ketua OSIS sudah berani datangnya kantor Kapolres. Dan isi Pak, silakan yang semuanya. Gimana? Kita mau ngadain acara Pak. Kita mau ini. Oh siap boleh. Tolong saja ini. Datang coba. Mau buat SIM, dia ganti Kapolres, ganti anaknya itu dan dia kakak buat SIM. Oke Kak siap, nanti buat bikin mau. Coba. Teman-temannya cuma kayak gitu. Anak-anak pejabat cuma apa nggak enak kan? Walaupun kita orang miskin, gak ada masalah gitu ya. Kita miskin gak apa-apa, tapi manfaat kita teman kita banyak. Itu nih, akhirnya membuat kita semua begitu sombong di atas lalu dibanting. Orang sombong tuh bagusnya dibanting deh. Ya, dan kita di atas. Wah, apa bunyi? Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, you are nothing. Gak ada apa-apanya. Saya ditakdirkan kuliah di kampus ini. Amikom. Orang mengatakan akademi jadi kompo. Ada yang ngomong akademi minyak dan kompor. Saya masuk di situ. Anda bisa bayangkan betapa stresnya. Sekolah ini itu sama dengan kantin sekolah saya. Semua orang, kalau saya cerita saya adalah ketua OSIS dan alumni SMA Negeri 1 Plus Matauli Sibolga yang sangat terkenal. Teman-teman saya satu pun nggak ada yang percaya. Gak mungkin orang lulusan sana sekolahnya di sini ya kan? Dan ini yang masuk ke sini dulu teman-teman saya itu dulu itu lucu terus goblok ya. Gak bisa apa-apa. Karena memang yang ini aja karena memang yang lain itu dulu. Yang akhirnya beda sendiri. Akhirnya apa? Wisuda lulusan terbaik. Karena saingannya ya coro-coro ya gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya dapat hikmahnya begini. Ternyata orang sombong itu nggak bagus. Ya, saya
penerbangan aku. Dia tahu saya di Jogja. Tahu apa yang dia lakukan? Dia dengan kurang ajarnya itu pesiar dengan peralatan baju yang sangat lengkap itu, yang bikin wanita ngeri dan laki-laki ini ngeri cemburu. Datang ke kos-kosan hari Minggu, hari Ahad, saya lagi nyuci. Peci begini ya. Tiba-tiba datang. Sama ini bos, iya, ada kayak Rick. Saya keluar, Rick ada tamu. Siapa? Gak tahu, katanya adik kelas. Pirasa saya sudah main. Adik kelas siapa? Saya keluar, ternyata si Nasrul. Saya tahu, saya kenal dia baik. Dia adik kelas, begitu ketemu saya. Ada tahu, dia dengan refleks. Saya bilang, apa yang mau dihormati sama orang pakai sarung ini? Saya cuma bilang, udah lupakan aja. Pecahkan aja gelasnya. Dia ramai. Sakit. Ada coba. Apalagi saya yang Anda datang kan, Anda bukan jadi apa-apa, tiba-tiba datang dengan gaya maki. Menemui Anda lagi nyuci, lagi ngepel, atau lagi bersih-bersih, sakit. Gimana kakak mereka? Sehat. Gimana lu? Dia cerita. Ya, angkatan adik saya. Dia cerita. Oke. Baik dong, sehat. Ya, ngobrol lama. Tapi saya ingin dalam hati kamu cepat pulang. Udah pergi. Saya nggak nyaman terus. Saya nggak nyaman. Kalau Anda tidak lagi dalam keadaan hebat, sakit sama enak kan? Tapi dalam keadaan terburuk. Kalau dia sering saya suruh sekarang, coba. Undang-undang pakai sarung. Enggak 10. Ya 10 pun sama. Ini Anda. Ya begini. Teman-teman angkatan saya yang lebih kurang ajar lagi. Lu di Jogja ya? Iya. Kumpul dong. Siap. Apa? Kita membuat wadah Rick. Oh bagus sekali, mulia sekali. Kamu salah satu calon ketua. Saya bilang, demi alma mater. Siap. Apa tugas kita? Tugas kita ini. Tahun depan kita datang ke sekolah kita. Kita motivasi adik-adik kelas kita ini. Iya. Supaya lulus SNMPTN. Lalu saya bilang begini, mulia sekali. Dan mohon maaf, saya mengundurkan diri. Gak kenapa, yang benar saja. Bagaimana seseorang itu memotivasi orang supaya lulus SNMPTN, padahal dia sendiri tidak lulus? Apa kata dunia ya? Ayo deh, kamu Ramadan indallahi an taqulu ma taf'alun. Ingat, paham ya? Anda nyuruh orang motivasi berhasil, Anda sendiri gagal, gimana wajah Anda di depan orang lain ya nggak? Saya bilang, saya mohon maaf nggak bisa, mungkin sama yang lain. Akhirnya adik-adik, apa yang saya lakukan? Saya bertahan di kampus yang kecil begini. Godaan terus ada teman-teman saya yang di ITB yang di datang dengan bangganya cerita kesuksesannya. Setiap pulang kampung mereka cerita kampus-kampus negeri. Saya cuma dia mau ngomong apa nih? Mau ngomong katanya macam-macam, katanya bolong-bolong. Dan maaf ya, ini masih sewa, masih disewa. Bahkan salah satu pendirinya Pak Muhammad Suyanto. Ini tahu kan? Ini masih disewa. Dia datang nih, jadi salah satu pendiri Amikom itu, Pak Muhammad Suyanto itu usia 3 tahun, itu sudah ditinggal kedua orang tuanya. Bapak ibunya cerai, berpisah. Saking bapak ibunya berpisah, dia dititipin sama neneknya. Neneknya buta huruf, nggak bisa mengajar membaca, tidak bisa mengajar menulis, bisanya mengajar bercerita. Neneknya bercerita kepada Pak Suyanto, Yanto, di Jogja ada pamanmu seorang guru, hebat sekali kalau mengajar. Disenangi murid-muridnya. Anak kecil ini, aku pengen menjadi guru seperti pamanku. Suatu ketika neneknya bercerita, ya di Jakarta ada pamanku pebisnis hebat, pedagang hebat, dia keliling Indonesia. Anak kecil ini, aku pengen menjadi pedagang seperti pamanku. Usia SD kelas 1,
sudah dibiasakan neneknya jualan. Kalau musim jambu diambil itu jambu masukin tas ranselnya, musim rambutan bawa rambutan jual ke sekolah 35 rupiah. Begitu terus yang dilakukan sampai SMP. SMA neneknya sudah nggak sanggup membiayai, akhirnya dititipin ke pamannya yang di Jogja, disekolahkan di SMA Negeri 2 Jogja. Dititipin bisa jadi anak, bisa jadi pembantu, banyaknya jadi pembantu. Kadang-kadang mohon maaf, salah ditempelin. Punya uang diambil. Itulah resikonya orang miskin. Kalau Anda ngejek, mau balas apa? Balas ngejek, berarti yang ngejek dan Anda sama jelek. Mau gak balas? Bersiksa mati. Akhirnya mereka bilang, iya kan? Iya. Malamnya doa, ya Allah, aku bukan orang kaya, aku juga bukan pemuda yang tampan. Mereka dengar, akhirnya sadar juga ya Mas. Tapi jadikan aku jadi orang yang hebat. Jangan buat aku mengeluh. Ya Allah, aku tidak peduli berapa besar cobaanku, tapi berikan kekuatan di pundakku supaya berapa besarku, berapa beratku cobaanku, aku bisa memikulnya. Jadi orang hebat. Dan itu termasuk kategori orang teraniaya. Kalau teraniaya, doa-doa orang teraniaya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita jadi Pak Muhammad Suyanto tadi, adik-adik. Itu akhirnya untuk mendapatkan uang, dia jadi kreatif ngajar itu anak SD private ke rumah-rumah ngajar IPA ya. Lama-lama kan mau kuliah nggak butuh uang, tapi mikir, tapi dari uang private ini bisa. Ketemu dengan satu orang temannya. Gimana ya? Jangan kita yang ini datang ke rumah mereka ngajar privat, kita rugi waktu. Gimana dibalik deh? Mereka yang datang ke tempat kita. Terus ketemu lagi sama 3 orang, jadi 5 orang. Oke, gimana caranya supaya mereka datang ke tempat kita bimbingan belajar? Jangan kita. Akhirnya betul deh. Didatangi orang-orang supaya belajar di tempat mereka, bahkan digratisin. Yang punya sepeda motor, kamu bawa sepeda motornya datang ke sini belajar. Mas, kenapa harus pakai sepeda motor? Bawa tempatnya cuma di situ. Udah bawa aja, yang penting pakai di sini sepeda motornya supaya ternyata siswanya banyak. Betul adik-adik. Akhirnya berdirilah satu bimbingan belajar dan adik-adik sangat kenal namanya, Prima Brahma. Tapi dalam film Pirates of the Caribbean itu nggak boleh banyak Kapten Jack Sparrow dalam satu kapal. Tahu Jack Sparrow? Nggak boleh banyak. Harus ada. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi. Tapi singkat cerita, Pak Suyanto dikeluarkan secara tidak langsung, disuruh membuat usaha baru. LPK, dari LPK mulai mendirikan, tapi disuruh buat usaha, cuma nggak disupport dana. Apa maksudnya? Itu kan berarti sama saja mengeluarkan dana. Iya, kasih bangun itu. Mulailah beliau tadi membangun kampus yang kecil tadi. Dihina orang, ditertawakan, bahkan dapat 32 orang mahasiswa percobaan. Pertanyaan mereka, Pak, katanya Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Tapi lihat tadi, mana lagi? Oh, fotonya yang tadi kecil. Katanya Manajemen Informatika Komputer. Mana lagi komputernya? Gak punya. Tapi apa kata Pak? Loh, sebentar. Anda nggak baca apa namanya, Pak? Kau mengajarkan tentang kepemimpinan dan kewirausahaan. Nanti semester 2 kita akan belajar IT. Bagaimana kita mau belajar praktek kalau teorinya sendiri nggak paham, betul nggak? Karena yang diajak ngomongnya orang-orang yang lugu-lugu itu lucu terus goblok tadi ya. Tapi Bapak janji Pak akan ada lab, nanti semester 2 akan ada lab. Dalam hati Pak itu ngomong, nanti kalau Anda bayar SPP, saya belikan. Akhirnya mereka bayar SPP, betul, tapi janjinya tetap janji. Bulan Februari dijadikanlah satu lab baru, 20 unit PC, dan semuanya masih dalam keadaan kredit. Ada deh, ini orang miskin, tidak punya apa. Sempat kurang ini kurang, masih disewa. Lanjut, tambah mahasiswanya sewa lagi. Lanjut, sewa. Ini penghinanya dasar. Amikom Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Tapi itulah deh. Kalau kita sering ditertawakan, kita sering diejek, hati-hati. Bahkan kalau kita ngapa-ngapain, kita diam tapi berdoa. Tahun 2001 setelah 7 tahun kemudian
akhirnya dapat rezeki. Itu pun diejek juga sama orang tanah. Gak mungkin bisa beli tanah, gak mungkin bisa bangun. Emang gaya bang, tampil tuh kayak kapal Titanic mau pecah. Semua apa yang terjadi? 2001 bangun gedung yang pertama. 2003 bangun yang kedua, 2005 bangun yang ketiga, 2007 bangun yang keempat, 2009 bangun yang kelima, 2011 baru menyelesaikan yang keenam. Tuh mahasiswa kalau parkir tuh kayak gitu, baru parkir sepeda motor. Kenapa nih? Karena sering ditertawakan. Pak ini cerita ini, kalau Anda ditertawakan orang, jangan sedih, terima doa. Karena apalagi yang bisa dilakukan? Balas juga nggak bisa, tambang juga nggak punya. Maka salah satunya adalah dengan cara berdoa. Saya pernah mendatangi kepala sekolah di Guangzhou, Korea. Dia pas lihat paket, dia lihat ini, kagetnya gini deh. Jadi pernah datang kepala sekolah di Guangzhou, dia bingungnya gini, dia lihat kan parkirnya banyak banget. Dia komentarnya apa? Wow, your student is very rich, kaya. Dia bilang, kok tahu? Kok kenapa ya? Karena di Korea nggak mungkin orang bisa punya sepeda motor sebanyak ini. In Korea, one motorcycle is 40 million rupees, dia bilang. Satu sepeda motor 40 juta. Wow, very expensive. Iya, karena di sana itu nggak ada sih penerjemahnya. Di sana itu pak orang tertarik ke jalan kaki naik sepeda atau naik di sekolah atau naik kereta api listrik supaya udaranya lebih hijau, nggak macet, nggak polusi. Jadi sana itu orang bingung kalau orang punya sepeda motor karena harganya pasti mahal. Parkir mobil aja pak setahun 12 juta. Makanya sampai di Indonesia di Jogja dia pakainya luar biasa. Wow, the student is very rich, kaya dia bilang. Dia nggak tahu aja deh. Yang kredit masih banyak itu ya. Ciri-ciri kredit itu ya, 2 kaca spion masih lengkap itu berarti masih kredit. Kalau sudah lepas 1 berarti sedang sudah ya. Kalau sudah lepas 2 berarti menjelang lunas. Kalau sudah dipelajari berarti masuk jurusan otomotif ya. Kalau udah. Pertanyaannya apa? Banyak yang menanya kepada saya. Pak Erik, apa yang membuat Anda berubah? Sehingga Anda bisa mengubah kegagalan yang 180 derajat dibanting itu tadi, pop, langsung keangkat. Salah satunya adalah dari saya mengikuti pelatihan Achievement Motivation Training. Dalam pelatihan itu saya mau motret, saya itu motivasinya gimana sih? Kalau udah kalah gitu, saya itu bakal gak sih jadi leader? Saya itu cocok gak sih punya teman banyak? Nah, hari ini karena SMA, SMK Subhanallah dan Amikom itu sudah bekerja sama. Saya mencoba untuk adik-adik saya kasih pelatihan ini singkat. Kalau orang di luar ikut pelatihan ini harus membayar. Satu orang yang standarnya 850.000, 20 jam. Tapi Anda nggak perlu 20 jam, cukup 2 jam, gratis. Tahu nggak? Nanti kalau sudah dites, baik kontes akan ada 3 pilihan. Ernie cocok nggak jadi pemimpin? Yang kedua, bagaimana motivasi ujian? Bagus atau rendah? Yang ketiga, punya teman banyak atau enggak? Dan yang keempat, nanti dari jawaban ini baik bisa kasih tahu kira-kira Anda cocok kerja di air atau tidak. Ya dari jawabannya. Sebentar. Bawa pulpen? Yang nggak bawa tangan. Pak Erik kasih pulpen. Gratis. Yang nggak bawa pulpen? Oke, gratis. Jadi nggak mau semua ya? Silakan. Ambil satu. Buka halaman 2. Ini persiapan sebelum ujian praktikum PKJ. Tidak ada soal yang sulit. Coba Anda lihat mulai dari halaman 2. Ada 29 pernyataan.
begini. Contoh, saya boleh pinjam satu, Mas Wahyu boleh pinjam modulnya satu. Ya. Baik, contohnya. Ini nanti boleh untuk Anda, ya. Tidak perlu dikembalikan untuk Anda, gratis. Nomor satu, lihat, ada dua pilihan A dan B. Dari dua pilihan ini silakan Anda baca, lalu Anda lihat yang paling cocok dengan Anda itu yang mana. Misal antara A dan B. A itu bunyinya gini. Anak-anak yang mengalami kesulitan itu disebabkan oleh orang tuanya terlalu banyak menghukum mereka. Yang B, kesulitan yang dialami oleh banyak anak-anak sekarang ini justru karena orang tuanya terlalu lunak kepada mereka. Anda lebih cocok yang A atau yang B? Pak, saya cocok dua-duanya. Anda harus pilih satu. Saya nggak cocok dua-duanya, tetap pilih salah satu. Intinya pilih satu. Mau suka nggak suka, pilih satu. Yang paling cocok dengan Anda. Silakan nanti disilang. Silakan. Di situ. Waktunya 15 menit dari sekarang. Yang tidak selesai saya tinggal. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau SMK, kalau apa kabar? Luar biasa, yes. Kalau SMK Syuwanoto, sekarang coba sebut nama Anda sendiri. Tapi dikasih di awalnya masa depan Alif Riyadi. Biarkan. Masa depan Alif Riyadi, go! Tak cetak ya. Tak cetak ya. Karena bagaimana untuk apa adalah bagian dari doa. Tarik nafasnya. Keluarkan pelan-pelan. Ketika Pak bilang 1, 2, 3, maka semuanya masa depan Erik Saputra, dan sebutkan nama masing-masing. 1, tarik nafas. 2, tarik nafas. 3. Tangannya ngomong dulu baru dia silang tuh tangannya baru dia silang. Oke, ulangi sekali lagi. 1, tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. 2, 3. Kamu tangan dulu. Ini fakta. Teman-teman, banyak orang pintar di Indonesia, tapi tidak semuanya bisa hidup sejahtera. Penelitian mengatakan 3 dari 10 tukang ojek di Jakarta itu para sarjana. Teman-teman, apakah mereka orang bodoh? Tidak. Mereka orang pintar. Orang yang sudah ditambah di kampus, di sekolah, pastilah mereka orang pintar. Cuma pintar aja untuk sukses itu nggak cukup. Kenapa begitu? Karena orang pintar di dunia sudah tidak tol lagi, tapi sudah ganti Rosos. Ternyata pintar nggak cukup, tapi menjadi hebat, itulah yang diingin. Coba, mereka itu pendidikan, apakah mereka bisa
dengan bakat kemampuannya saja, tidak. Ternyata perlu yang namanya ilmu pintar-pintar, ilmu pandai-pandai. Ketemu dengan orang tua, assalamualaikum Ustaz, Bapak sehat, omongannya menyesuaikan dengan karakter tua. Ketemu dengan anak kecil harus menyayangi, bahasanya harus. Ketemu dengan teman sebaya, gaul, gak apa-apa. Kadang-kadang bayar itu bingung. Saya kalau karisan di satu masjid, saya ketua takmir. Jamaahnya kan dia tua-tua. Kalau ada acara sambutan dari ketua takmir Bapak Eka Saputra, kami persilakan. Maka ngomongnya harus beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada asar suruh ngajar anak TPA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, imut banget. Harus kalian. Saatnya ngajar mahasiswa, gayanya gaul mahasiswa. Diminta mentraining Bapak Ibu pimpinan, karyawan, pensiunan, gayanya menyesuaikan. Jadi ternyata salah satu hebatnya kita jadilah orang yang pandai. Dan kemudian orang tua, hormati orang tua. Dengarkan apa yang mereka katakan, lakukan apa yang mau Anda lakukan, asalkan itu benar. Kadang-kadang kita berbantah dengan orang tua, dengan teman, karena gak ada yang mengalah. Kalau Anda lakukan yang baik menurut Anda, kalau Anda salah bilang, kenapa kamu gagal? Karena gak mendengar kata Bapak. Kenapa kamu sukses? Karena mendengar kata Bapak. Selesai. Ya, lanjutkan ya. Maka yang perlu teman-teman lihat apa? Ternyata pengalaman saya kemana-mana, orang sukses itu bukan orang yang punya brain, otak cerdas, bukan orang yang punya skill bagus, belum tentu ada ini. Orang yang punya sertifikasi di mana-mana belum tentu. Orang yang punya edukasi tinggi. Saya punya banyak teman. Waktu kuliah di sekolah, salah satu teman saya ngomongin, saya tanya, namanya Muhammad Falsani. Pak, ngapain kuliah di sekolah? Apa itu? Ya, di Bandung Bang, baru selanjutnya sekolah. Terus saya tanyain masa itu, kamu apa yang harus buat? Ya, daripada ini bagus S2 dulu. Nanti kalau udah bekerja, nanti gajinya bisa lebih tinggi. Ternyata lulus, nggak kerja. Kenapa? Karena jadi gajinya ketinggian. Yang punya perusahaan jadi takut gajinya. Coba, senang mana lulusan SMK digaji dengan S2 digaji? Kalau kemampuannya teknisnya sama, ya bagus SMK dokternya. Kalau S2, kemungkinan dia jadi lebih banyak. Akhirnya apa mereka bilang? Tentu jadi salah satu kunci untuk sukses adalah punya attitude yang bagus. Tapi bukan wajah saya pas-pasan. Lanjut. Kita tidak bisa mengendalikan ketampanan atau kecantikan pada tubuh kita. Betul? Jujur, hari ini pernah minta wajah hancur kayak gini, pernah nggak? Eka Saputra, adik-adik saya nggak pernah minta wajah jelek seperti ini, nggak pernah. Tapi kita lahir bentuknya seperti ini. Ada yang dulu, ya enak Pak, kalau dia karyawati bank kayak Erni bagus, kalau jadi teller bank mantep, orang yang datang senang. Coba kalau Aris jadi teller bank, wah, yang datang lari semua. Kita nggak bisa ubah, pilihannya cuma dua. Satu, terima apa adanya. Yang kedua, operasi plastik. Tapi operasi plastik, teman-teman, saya banyak melihat orang di operasi plastik, bukannya malah makin bagus, malah makin hancur. Kenapa? Bentukan yang maha kuasa ini lebih baik dalam bentuk apapun juga. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah fisik pada wajah kita, nggak usah diubah. Tetapi next, kita bisa mengubah ekspresinya. Coba nih, jelek, tapi kalau senyum, wah. Mantap. Ya, kita biasa. Orang desa kamu yang, tapi kalau orang senyum, bahagia, senang. Kenapa begitu? Dengan begitu teman-teman, kita akan jadi lebih bagus. Kalau
video. Bukan, yang kiri. Oke, ini seorang wanita bernama Lena. Lena, namanya Lena. Bukan Lena. Coba soalnya Haris. Ini buat kita belajar. Silakan. Väldigt allt så hur är din liv stod över livets låda och alla väsen väntas vid ditt bord. Då brister kärleken ut i åsans ljus och stor är Gud och stor är Gud. Då brister kärleken ut i åsans ljus och stor är Gud och stor är Gud. Teman-teman, namanya Lena. Dia dilahirkan dalam keadaan yang sangat cacat. Tidak punya dua lengan, bahkan kaki kirinya lebih pendek dari kaki kanannya. Anda lihat, dia menyetirkan mobil itu pakai kakinya. Ada dua orang yang paling hebat dalam hidupnya. Satu, orang tuanya, ibunya, ayahnya tidak pernah mengeluh punya anak seperti Lena. Mereka besarkan anak itu berenang. Apa yang terjadi? Dengan kesungguhan orang tuanya, anaknya meraih medali emas internasional untuk penyandang cacat sedunia. Dan tidak ada kesalahan, rasa minder dari dirinya. Yang kedua, yang paling hebat dalam dirinya adalah gurunya. Gurunya tidak pernah mengeluh punya murid seperti Lena. Dimotivasi anak-anaknya. Akhirnya Lena menjadi seorang pianis yang hebat. Suaranya bagus, dia bisa nyanyi, bahkan kuliah, menulis dengan kakinya, merajut dengan kakinya. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang normal. Dia bisa melukis, dan melukis itu dengan kaki. Dan dia memainkan kuas di kanvas sangat baik sekali. Yang hebat lagi, dia bisa makan pakai sumpit, dan itu dengan kakinya. Yang lebih luar biasa, Anda tahu, dia juga menikah dan suaminya tampan. Jadi, Mas Arif, masalahnya apa sebenarnya? Sebagai seorang wanita, ada dirinya, dia memasak untuk suaminya dengan kakinya. Bahkan masakan itu dicicipi dengan kakinya. Dia juga sebagai penyiar radio memberi inspirasi buat banyak orang yang lakukan semuanya dengan kakinya, dan dia melambaikan kakinya untuk kita semua. Jadi, mohon maaf, masih ada yang berani bilang saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Lihat, Lena. Orang tuanya bilang apa adanya. Orang tuanya cuma ngomong gini, Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan anak yang luar biasa ini hanya kepada orang tua yang luar biasa. Kalau orang tua yang biasa-biasa, nggak akan bisa mendidik anak seperti itu. Yang kedua, gurunya, ketika diajak oleh ibunya mau belajar piano, gurunya nggak ada ngomong, ibu, mana anak yang mau belajar piano? Ini anak saya. Ibu serius. Ibu serius, anak cacat begini mau belajar piano, di mana harga
Dan terbukti dia konsep main yang dengan kaki. Jadi teman-teman sekalian, kalau banyak orang yang menghina, gak usah masalah. Kenapa? Semua kita diberi kesempatan yang sama. Lanjutkan Kak, coba ke slide saya berikutnya. Ambil. Saya akan kasih 3 tips buat adik. Next, kalau mau jadi orang hebat, 1, jadilah orang yang pertama melakukan hal yang baik di mana Anda berada. Datang pertama ujian, datang yang pertama. Mau sholat, datang yang pertama. Mau latihan, datang yang pertama. Bangun, jadi yang pertama. Atau apapun, jadi yang pertama. Punya peci yang beda pertama. Next, coba lihat. Kenapa anak kecil di sepatunya ada lampunya? Gak ada loh. Di orang dewasa seperti ini ada lampunya dengan beda mana? Ini bilik 25 watt. Gak ada. Itu berarti masa kecilnya berapa bahagia kan? Tapi coba, kenapa kok anak kecil? Ada tahu nggak kenapa anak kecil itu di sepatunya dikasih ada lampunya? Ada ceritanya. Ada seorang anak kecil jalan-jalan sama ibunya ke tempat temannya. Malam hari kesandung anak kecilnya, hampir jatuh. Lalu refleks dia ngomong ke bundanya, Bunda, coba kalau sepatuku ada lampunya, aku kan nggak perlu harus jatuh. Omongan anak kecil itu didengerin oleh orang yang lewat, orang yang kreatif. Lalu dia, oh berarti anak kecil harus dikasih lampu di sepatu. Ini bisnis. Makanya di mana-mana lihat tuh di toko sepatu ada lampunya. Kalau dewasa ada lampunya nih. Kreatif tuh. Bahkan orang anak kecil itu lebih kreatif. Kalau Anda takut gagal, kembalikan ke masa waktu taman kanak-kanak. Coba, waktu anak kecil berani sekali kan? Lihat di cancer apa yang terjadi? Orang tua ngomong, jangan panas. Panas. Dia kata, jangan nanti bakar. Pegang, panas. Dia ada piring nanti jatuh. Jatuhin, panas. Ada air nanti pecah. Pecah udah. Berani. Megang main. Doa yang bismillah. Coba di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Berani sekali dia ngomong. Coba kalau udah sebaik ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau komen? Komennya di mana? Facebook, SMS. SMS itu boleh pakai SMS kalau SMS itu sesuatu yang memiliki semangat. Jangan yang SMS gak jelas SMS-nya. Kalau hujan orang. Buat apa? Itu sesuatu yang bagus. Status di Facebook. Aduh, galau. Hujan terus. Emang gak ada kata lain selain hujan. Memang dasar laki-laki sama. Di bawah sama Arif, wanita juga sama ya. Jangan apa? Twitternya kayak gitu, Facebooknya kayak gitu. Ada lagi yang ngomong, orang ngomong, tidak semua laki-laki menginginkan menikah. Tidak semua laki-laki menginginkan menikah dengan wanita cantik. Ditambah yang sama si Arif, apalagi yang jelek. Kata-katanya jangan ada yang memberikan inspirasi, harusnya kata-katanya ngasih inspirasi kok. Lanjut ya. Maka percayai diri kita. Next. Lanjutkan ini terus ambil tadi sudah saya ambilkan ya. Jadi percaya, jadilah orang yang pertama harus kan. Oke, yang kedua adalah jadilah yang terbaik ya. Punya niat yang terbaik. Saya ujian nggak jadi yang terbaik. Wah salah nanti hasilnya gimana? Yang penting persiapannya terbaik. Ya, sepakat. Apapun hasilnya nggak ada masalah, yang penting persiapannya terbaik. Lanjutkan. Ingin nggak menang? Anda yang sedang nonton bola, sejelek apapun permainan tim Anda, kalau menang rasanya bahagia kan? Senang. Dan kemenangan itu harus diraih. Harus megang trofi. Kenapa Indonesia itu? Kalau sudah melawan Singapura, pasti sadar diri tidak akan bisa menang lawan Singapura kan? Tapi Anda tahu, karena sadar diri saya nggak bisa menang lawan Singapura, apa yang dilakukan oleh pemain sepak bola Indonesia? Disiplinnya tinggi, backnya disiplin, tendangan akurasi bolanya persis tepat ke temannya, yang temannya juga bagus, minimalisnya terjadi pelanggaran. Apa yang terjadi? Menang lawan Singapura. Lawan Thailand sadar diri, Thailand bagus, mainnya disiplin sekali sampai Thailandnya kan kartu merah kan, menang 2-0. Lawan Filipina juga begitu, naturalisasinya banyak. Oh, kita harus bagus main lawan ini. Main Vietnam, lawannya mainnya bagus, disiplin, bolanya, tendangan pendek, tendangan tingginya bagus. Disiplin. Kasih yang terbaik. Tapi tahu, begitu ketemu satu nama,
Malaysia. Anda tahu apa yang diinginkan orang? Wah, marahnya muncul gagal aja. Yang nonton grogi, baca wah udah gak ada istilah. Marah apa yang terjadi teman-teman? Begitu lawan Malaysia, semuanya yang terjadi adalah yang main bola sudah mulai bagaimana caranya menang. Jantungnya berdetak lebih kencang. Kemarahannya muncul, tumpah darahnya lebih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kemarahannya muncul, jantungnya berdetak lebih kencang, tumpah darahnya lebih banyak, capeknya lebih cepat. Gak apa-apa bola, yang penting pencak silat. Dan Anda lihat, hampir 5 tahun belakangan ini sulit sekali mengalahkan Malaysia. Dan ketika main, saya sudah bilang waktu saya ngajar di mahasiswa di kelas nanti malam Indonesia lawan Malaysia, saya bilang kalau masih lawannya, jujur saya bilang sebelum kita bertanding lawan Malaysia kita sudah kalah. Loh kok bisa gitu Pak? Kita sudah marah, marah itu tanda yang kalah. Kalau masih marah lawan Malaysia, berarti masih kalah. Kenapa? Nalarnya muncul, yang muncul adalah emosi. Jadi kalau Anda mau belajar, belajar sungguh-sungguh, jangan marah. Udah, ikuti saja. Jangan dengan 2 orang sahabat yang bernama Arif dan Torik. Ini mahasiswa kehutanan diminta oleh dosennya untuk cari penelitian tanaman langka yang belum pernah ditemukan. Benar. Akhirnya 2 orang ini kan sahabat dekat, tapi akhirnya berseberangan gara-gara seorang wanita. Mau dilarang, mereka satu kelompok. Begitu jalan diam-diaman masuk ke dalam, kesasar, ditangkap suku pedalaman. Negosiasi keluar, gak boleh sama kepala suku. Kalau kepala suku boleh, tapi hanya satu yang keluar, yang satu harus tinggal dan harus menikahkan dengan putri kepala suku. Akhirnya apa yang terjadi? 2 orang ini jadi saing-saingan. Oke, siap. Apa syaratnya? Anda harus mencari buah-buahan yang belum pernah kita makan. Sepakat. Arif pergi ke utara, Torik pergi ke selatan. 1 jam, Arif datang dengan membawa buah nanas. Dikasih nih sama kepala suku, ini buah nanasnya. Apa kata kepala suku? Yang benar, buah nanas ini tahu, ini adalah buah-buahan penutup makanan kita malam hari. Sudah biasa dimakan. Buka bajunya, dibuka baju. Tengkurapkan di batu yang besar tuh, akhirnya tengkurapkan di batu yang besar tadi. Dibuka baju, ambil nanas tadi, gosokkan berbulu. Gosok berbulu. Anda bisa bayangin? Arif dengan wajah pas-pasan. Ditarik berat. Yang gesekan nanas tadi begitu memecahkan dengan hutan. Apa yang terjadi teman-teman? Ini yang aneh. Begitu digesek berulang-ulang teriakan kesakitannya begitu. Begitu digesek teriakannya tadi yang begitu sakit mulai terdiam. Menahan rasa sakitnya dan gesek. Gak sakit. Tapi apa yang terjadi? Digesek lagi, dia mulai terdiam. Begitu terdiam digesek lagi, dia mulai cengeng-cengeng. Digesek lagi, apa yang terjadi? Ketawa. Kenapa dia tertawa? Tahu nggak kenapa dia tertawa? Karena ketika digesek dia melihat Torik datang dari selatan dengan membawa buah durian. Karena dia masih membayangkan
Cobalah dengan pejabat yang lain. Profesor Yunus mengorbankan uang $27. Dia pinjamin ke beberapa kelompok miskin pengrajin. Dibalikin, dia bilang ini balikin, coba deh. Bapak nggak mungkin bisa di satu desa. Dia coba satu desa kembalikan. Manajernya bilang, Pak, satu desa mungkin, 2 desa nggak bisa. Dicoba lagi, Pak, 5 desa nggak mungkin berhasil. Dicoba 5 desa berhasil. Berkali-kali ditawarin, berkali-kali manajer bank selalu menolak. Apa yang dilakukan? Akhirnya buat bank sendiri. Bank sukses, bantu banyak orang. Lanjut. Profesor Suyanto yang saya tadi ceritakan ya, bagaimana mendirikan Amikom dan jadi orang hebat. Lanjut. Oke, next. Ini sudah. Terus kita. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir adalah terus saja. Terus. Back. Ini lagi yang ke-14 ini. Multimedia. Ini. Labnya baru punya 14, satu labnya 80 di sini. Ini lab yang ke-14. Ini spesifikasinya Mac E5 ditambah Wacom Evo E5. Jadi kalau saya sampaikan ini satu orang mahasiswa, ini informasi dari kepala lab. Ini dengan spesifikasi ini, dengan hardware dan software yang asli di dalamnya. Satu mahasiswa pakai harganya 30 juta, satu komputer. Next. Ini namanya komputer untuk rider, prosesornya 10 core. Hitung aja dari bawah itu 10 core. Harganya 500 juta. Anda mau tahu aja? Terus. Nah, badan besar. Back. Yang tes tadi. Ini karena dihina, tapi TSK itu Telkom Smart Campus Award, penilaian kampus-kampus di Indonesia berdasarkan penilaian independen Telkom Indonesia. Dari 100 kampus dari bidang IT, dia ranking coba yang di ranking. Amikom berikan berapa? Anda lihat di bawahnya. Gak main-main. Yang di bawah itu gak main-main. Bukan kampus saya cek-cek lagi, sebenarnya itu hampir semuanya universitas itu. Itu gara-gara dianiaya. Jadi kalau ada dianiaya kita tawarkan, gak usah marah. Terima apa adanya, malamnya berdoa. Doa-doa terakhirnya itu tidak ada tabirnya, ya kan? Tidak ada berdasar. Terus. Lanjut. Oke, baik. Tadi Kak bilang, kalau saya pernah gagal gimana Pak? Saya ambil dari orang yang non-muslim. Di Amerika, ini adalah presiden ke-16 Amerika. Dia bilang gini, gak penting berapa kali gagal, yang penting berapa kali banknya dari kegagalan. Tahu gak? Yang saya kumpulkan, kegagalannya presiden ke-16 Amerika Serikat ini deh diantaranya. Kan dia kan keluarganya kan miskin. Saking miskinnya, diusir dari kampung. Tertekan. Ibunya meninggal dunia. Dia coba bisnis gagal. Dia kan coba ikut masuk di jurusan hukum gagal. Perusahaannya bangkrut. Menanggung hutang, dia terpaksa suruh bayar 17 tahun hutang baru bisa melunasi. Bertunangan 1835 dan tunangannya meninggal dunia. Arif diputus saja rasanya sudah gak enak. Apalagi di bertunangan dan meninggal dunia 2 tahun masuk rumah sakit jiwa. Stres. Tapi apa hebatnya? 2 tahun rumah sakit jiwa, keluar langsung mencalonkan diri jadi pembicara. Otomatis gagal. Kenapa gagal? Karena dalam satu acara, ada acara makan malam dinner, dia dimintakan menyumbangkan sebuah lagu dan dia bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tadi masih gila. Gagal. Alami sakit jiwa calon pembicara legislatif dan dia berkali-kali ikut senator, wakil presiden gagal. Terakhir apa yang terjadi? Dia kan partainya kan Demokrat, tapi yang mencalonkan terakhir dia menjadi presiden itu adalah Partai Republik. Dan terpilih jadi presiden Amerika Serikat tahun 1860. Apa yang membedakan? Si Abraham Lincoln introspeksi diri. Ada satu kemampuan, ketidaksadarannya pada satu kemampuan. Dia itu kan orang hukum, lawyers, pengacara. Karena dia pengacara, kalau ngomongin orang selalu
dengan fakta, memojokkan, dan itu benar, tapi banyak orang gak suka sama dia. Akhirnya dia mencoba lebih humanis kalau membicarakan orang, dan akhirnya banyak orang simpatik malah dipilih jadi presiden Amerika. Dan terkenal paling humanis orang Cina bisa diterima di Amerika, masanya Abraham Lincoln. Kulit hitam bisa diterima, masanya Abraham Lincoln. Orang Meksiko, perairan Amerika Selatan bisa diterima, masanya Abraham Lincoln. Coba, kedua kali terpilih setahun ditembak mati karena banyak gak suka. Yang ketiga, jadilah orang yang berbeda. Berbeda memang tidak selalu baik, tapi yang terbaik itu pasti berbeda dari orang lain. Next. Coba, ketika si Paul Allen dikeluarkan oleh si Bill Gates dari Chief Technologist Microsoft, apa dia marah? Kecewa. Tapi kecewanya ada dia akan mendirikan perusahaan baru, malah dinobatkan jadi orang terkaya nomor 5 di dunia tahun 2000. Kemarahannya membuka ide baru. Si Steve Jobs 2 steps mendirikan Mac. Dia Chief Executive Officer-nya, dikeluarkan konflik manajemen. Apa marah? Kecewa. Dia bentuk perusahaan baru, Steve Jobs. Kemudian perusahaan itu beli perusahaannya George Lucas, namanya Pixar. Pixar membuat animasi, banyak film-film Hollywood, banyak dapat Oscar. Akhirnya apa? Dia datangi Steve-nya lagi, temannya itu. Steve, kamu punya hardware, saya punya software. Kalau kita gabungkan, Mac dahsyat. Akhirnya dibeli. Ketika dibeli, dia pindah lagi ke Mac, jadi Chief Executive Officer-nya lagi. Pindah kan? Join lagi. Next. Motivasi itu karena cinta. Ini istri saya. Jelek-jelek begini ya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, motivasi salah satunya adalah untuk cinta. Sepakat? Coba bayangkan ya. Mengapa ada orang di wisuda? Kenapa fotonya ditayangkan, ditempel di ruang tamu keluarga? Kenapa tidak di dapur? Kamar tidur? Kenapa? Sorry. Kenapa deh? Buat apa ditayangkan di ruang tamu keluarga kalau ada di wisuda? Buat apa? Namanya siapa? Lesti. Emi. Kenapa? Emi punya kakak. Ada fotonya di ruang tamu. Kenapa di ruang tamu? Kenapa nggak di kamar tidur? Biar orang lain lihat. Sepakat. Besok Anda di wisuda. 5 tahun lagi Anda di wisuda. Foto Anda ditayangkan oleh orang tua Anda di ruang tamu. Buat apa? Cerita. Teman ayah Anda datang dan bertanya, Pak, ini siapa? Ini Emi putri kami. Di mana Pak sekarang? Sekarang menjadi sekretari korporat di salah satu televisi nasional di Indonesia. Ini siapa Pak? Ini Emi putri kami. Di mana sekarang? Sekarang menjadi head of officer salah satu perbankan syariah di Indonesia. Ini siapa Pak? Ini Tori Antan. Di mana Pak sekarang? Sekarang menjadi administrator jaringan di salah satu perusahaan telekomunikasi. Senang sekali. Ini siapa? Ini Arif. Di mana Pak sekarang? Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Mau buat cerita kayak gitu? Mau dong ya? Jangan ya. Jadi buat cerita yang bagus next time. Maka teman-teman sekalian, sebagai penutup dari cerita ini, orang bahagia itu belum tentu orang yang selalu punya uang. Bahagia punya waktu membaca, karena membaca itu adalah sumbernya. Salah satu kesedihan saya adalah apabila dalam sehari saya tidak bisa membaca. Kenapa? Membaca itu sangat saya butuhkan. Anda bisa tahu, saya diminta RRI rekaman 300 rekaman motivasi. Baru bisa saya lakukan 122 rekaman. Setiap minggu harus live di Sindo Trijaya FM, harus live di NTFM, harus menulis, harus berbicara banyak terus, harus banyak baca. Kalau enggak habis ceritanya. Menyediakan waktu tertawa. Kenapa? Tertawa itu musik. Saya pernah baca buku. Seorang peneliti mengatakan kalau kita tertawa refleks gini. Saya cerita, Anda tiba-tiba tertawa, itu sehat sama dengan jogging 5 menit. Anda yang jogging tiap hari, itu nilainya sehatnya sama dengan ketawa refleks.
Kalau ke masjid sholat Jumat bawa golok apa bawa peci? Kalau mau sholat Jumat bawa golok apa bawa peci? Serius? Kenapa banyak orang kalau ke masjid bawa golok? Kalau ada kotak infak lewat, yang masuk gambar golok apa gambar peci? Mau sholat minta rezeki masuknya golok. Golok itu maksudnya ya Kamar mandi, WC itu kan? ini saran dulu. Wah, kalau semuanya harus gambar peci 100.000 berat dulu. Kalau dulu gimana? Kalau saya begitu lewat kotak infak bukan dompet, mana yang paling besar? Kalau ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, biasanya yang paling kecil kan? Mana yang paling besar? Itu dikeluarkan. Baik. Malam Jumat, Kamis, semua isi dompet dikeluarkan. Isi 2.000 semuanya. Guru yang paling besar 2.000 rupiah ya sudah, itu namanya akal-akalan ya, akalan. Ini nasihat dulu saya. Baik, saya berproses dulu. Saya berproses. Jadi kalau bukan dompet, mana yang paling besar? Bukan yang paling kecil, tapi sulit dilakukan. Menyediakan waktu bercanda karena bercanda itu bukan berdasar, dan menyediakan waktu beribadah karena beribadah adalah ibu dari segala Ketenangan jiwa. Lanjutkan kan. Jangan underestimate. Adik-adik kita bisa dibilang sekolah desa, SMK nggak jelas, yang jauh di pegunungan, nggak usah khawatir. Orang anggap kita seperti kelinci. Next, jangan-jangan serigalanya yang kita makan. Kenapa? Karena rata-rata orang teraniaya. Kalau orang teraniaya, Arif dan kawan-kawan itu justru orang-orang begitu yang harus dikhawatirkan. Ya, kalau ada lihat orang kaya pakai mobil, gak usah khawatir. Dah kan? Orang-orang gini. Hati-hati dengan begini. Maka Ernie dan wanita-wanita, kalau cari suami, cari yang begini. Kenapa? Jangan macam-macam. Jangan selingkuh. Setia. Adanya sungguh-sungguh. Kenapa? Ya kalau bukan ada siapa lagi yang mau gitu ya. Maka cari suami itu yang begini. Enak hidupnya. Bahagia. Gak macam-macam. Dan ingat buat laki-laki, gak peduli wajahnya. Laki-laki yang sukses itu adalah laki-laki yang memiliki penghasilan lebih besar dari pengeluaran istri. Enggak. Dan siapa wanita yang sukses? Itu wanita yang sukses itu adalah yang bisa mendapatkan laki-laki itu. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Jadi siapa yang paling miskin? Yang paling miskin gak punya motivasi dan hati-hati. Pak Erik kasih saran ini sungguh-sungguh. Malam hari banyak orang ngecas handphone dan BlackBerry-nya, setuju? Banyak orang yang ngecas laptopnya, sepakat? Tapi banyak orang yang melupakan setiap hari mereka ngecas handphone, BlackBerry, laptopnya, bahkan berbagai macam HP-nya. Tapi mereka lupa ngecas pikiran dan hatinya. Hati-hati pagi-pagi ada ini musim-musim ujian. Bisa lihat TV Pak. Bisa lihat TV di rumah atau dengar musik. Hati-hati dengan lagu-lagu yang mengiris jiwa. Lagunya berbunyi begini. Suara dengarkan. Apa kabarnya pujaan hati? Berangkat ke SMK Subhanallah pakai peci. Aku di sini masih berharap. Kira-kira kalau orang mau ujian, mau belajar dengan lagu seperti itu, dapatkah ilmunya? Begitu mau berangkat sekolah, aku yang lemah. Aku yang rentan karena panggil motor, namun takkan mudah bagi. Mau sekolah, mau praktek jaringan komputer, hancur beneran. Yang cewek-cewek lagi kumpul belajar dengan
kasih buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Mikirnya gini, gak usah mikir jauh-jauh. Banyak orang yang mikir bagaimana mengubah dunia, tapi sedikit orang yang mikir bagaimana merubah dirinya menjadi aneh. Terakhir teman-teman sekalian, ini puisinya Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan ini, ternyata semua itu diawali dari pikiran kita. Yang membuat kita malas, pikiran kita. Yang membuat kita benci, pikiran kita. Maka ubahlah pikiran itu menjadi lebih baik. Kalau pikirannya berubah, keyakinannya berubah. Kalau keyakinannya berubah, harapan-harapannya muncul. Kalau harapan-harapannya muncul, sikapnya akan menjadi lebih baik. Kalau sikapnya berubah, tingkah lakunya menjadi mantap. Kalau tingkah lakunya berubah, kerjanya berwajah dan lebih dasar. Kalau kerjanya berubah, nasibnya berubah. Karena tidak akan berubah nasib seseorang kalau dia tidak mau mengubahnya. Kalau nasibnya berubah, maka hidupnya pun akan berubah menjadi lebih baik. Siapa yang ingin sukses? Akan. Ya Allah, kami ingin sukses. Ya, hadirin sekalian, sudah hampir 3 jam kita berbicara di sini. Air kasar ini kurang, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya senang bisa ketemu Anda, orang yang semangat dan luar biasa. Ya, amin. Yang punya kemampuan dan biasa memberikan kemudahan buat kita semuanya. Untuk menjadi orang sukses, ingat satu, gak usah pikir macam-macam. Satu aja yang bisa Anda lakukan adalah tolong bahagiakan orang yang mencintai Anda. Jangan pernah kecewakan. Kecewakan Arif, gak ada masalah. Tapi jangan sampai kecewakan orang tua dan orang yang ngasih support kepada Anda dengan luar biasa. Dengan begitu teman-teman, Anda tidak akan main-main. Sahabat saya masuk ke kamarnya, dia tampilkan foto ayahnya, ibunya, dia dan adiknya. Saya lihat itu adalah biasa, keluarga Batak, biasa-biasa. Tapi ada kalimat di bawahnya, tidak akan aku kecewakan. Dan dia sekarang jadi orang hebat, lebih hebat dari yang saya sebutkan. Kalau saya banyak kurangnya, minta maaf. Kalau banyak kelebihannya, nanti tolong dikembalikan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai hadiah buat adik-adik, kami dari Amikom sudah bekerja sama dengan Subhanul Waton. Kami akan memberikan yang namanya formulir penelusuran minat studi. Ini untuk mensurvei apa yang Anda inginkan. Catatan begini, kalau formulir ini Anda gunakan nanti ingin mendaftar di Amikom, maka Anda akan digratiskan biaya pendaftarannya. Kalau Anda tidak gunakan, tidak masalah, kami tetap akan mensobeknya atau mengharuskan. Jadi kalau terpakai, akan bisa. Tidak perlu bayar pendaftaran. Kalau tidak dipakai, juga tidak apa-apa. Yang penting namanya sudah diidentikan. Itu aja, oke? Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.